Dengar? Halo, terima kasih Mbak Janis, Mbak Mala, Mas Niko, Bapak, teman-teman sekalian. Saya bisa dengar. Nah, terima kasih Pak Dubes. Sebagaimana sudah disampaikan juga di Pak Dubes, saya juga ikut meng-congratulate ya, selamat kepada PPIT yang berulang tahun ke-8 dan sangat di appreciate langkah atau aktivitas yang dilakukan, karena saya ingat juga ketika mahasiswa masa sekolah adalah juga masa untuk banyak belajar, mencari pengetahuan dengan saling berbagi informasi dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. 28 Oktober momen yang bagus juga untuk melakukan refleksi dan berdiskusi. Kita bayangkan 1928 ya, para pemuda, para pelajar tentunya. Pada saat itu Indonesia kan remang-remang gitu ya. Tetapi mereka sudah berpikir jauh ke depan bahwa suatu saat mereka bisa mewujudkan negara yang bernama Indonesia dengan wilayah Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, itu seharusnya juga kita bayangkan hari ini kita juga punya inspirasi untuk membayangkan Indonesia ke depan. Jadi tadi yang diceritakan oleh Pak Dubes itu persis juga yang ada dalam bayangan saya. Bagaimana kita semua generasi muda itu membayangkan bagaimana membuat Indonesia berada di dalam peta dunia. Jika tidak melakukan itu, jika para pemuda tidak melakukan itu, ya tidak akan ada yang akan membuat Indonesia di dalam peta dunia. Kita bayangkan, katakanlah Eropa gitu, dia tidak pernah akan seperti sekarang, Eropa dan Barat, jika di abad ke-16 mereka tidak luncurkan program of Clarum, Renaissance gitu ya, di mana mereka betul-betul memaksimalkan olah pikir agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi arah mereka ke depan. Maka ketemulah macam-macam jenis-jenis teknologi, revolusi industri ya, mulai dari kapal uap kah itu, telepon, bohlam dan sebagainya, sampai terus menggelinding sampai sekarang ke abad teknologi komputer dan digital. Nah, mereka tetap perkasa gitu ya. Nah, demikian juga saya kira yang generasi berikutnya seperti Amerika atau sekarang Jepang, lalu kemudian Tiongkok sekarang, mereka berpikir untuk juga bagaimana bisa melompat. Zaman mau cetung kan, Great Leap Forward gitu kan, membayangkan bagaimana Tiongkok melompat dari sisi teknologi juga ideologi ya saat itu, agar menjadi pemenang di dunia ini. Nah, adik-adik mumpung sedang sekolah, saya kira itu juga yang yang perlu dilakukan. Tanpa itu tidak bisa membayangkan Indonesia ke depan menjadi juara gitu. Satu-satunya opsi Indonesia udah menjadi juara adalah dengan melakukan lompatan ke depan, dan itu adalah di dalam pikiran adik-adik sekalian. Nah, juga dengan demikian tolong juga di antara sesama itu kan, Pak Dubes tadi menggarisbawahi pentingnya unity ya, dan ini juga menjadi syarat penting untuk negara bisa maju, karena kita lihat juga fenomena sekarang ketika sebagian dari kita masih mempermasalahkan ideologi gitu, padahal tadi yang saya katakan ke depan ya sudahlah, kita fokus ke ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu yang menjadi prasyarat negara untuk menjadi pemenang. Tiongkok adalah sumber inspirasi dan sumber kita menimba iptek tersebut.
dan itu dibuktikan oleh prestasinya gitu ya. Hanya teman-teman PPIT lah yang paling tahu seperti apa Tiongkok saat ini. Kasih tahu teman-teman kita yang di Indonesia, kita tahu ya, teman-teman kita di Indonesia masih banyak yang tertinggal pengetahuannya tentang Tiongkok. Jadi di tangan adik-adik semualah proses sosialisasi mencerdaskan teman-teman kita di tanah air tentang perkembangan Tiongkok. Ya, jadi beban berat di tangan adik sekalian ya. Kebetulan juga artinya Tiongkok yang bergerak maju itu juga yang saya perhatikan secara subjektif itu tidak pelit berbagi gitu loh. Coba aja lihat, tidak pelit berbagi teknologi, karena misalkan sekarang bisa kelihatan dari investasi Tiongkok yang bergerak ke Indonesia, pimpinan nasional mengatakan oke, Tiongkok Anda investasi di Indonesia, tetapi mohon perhatikan 5 hal. Selain satu, pemenuhan lingkungan gitu ya. 2, di cabang-cabang sektor yang menyerap tenaga kerja banyak. 3, yang berkonotasi hilirisasi ya. Karena kan kita tahu kita pemilik sumber daya alam, tetapi perlu dibikin tambahan nilai ya, value added-nya, agar lebih besar nilai barang yang diproduksi sehingga kemudian income, dalam bentuk income juga menjadi lebih besar. Jadi yang ketiga tadi adalah yang nilai hilirisasinya tinggi, value added-nya tinggi. Yang keempat apa? Yang keempat, Indonesia meminta investor Tiongkok melakukan alih teknologi. Kelima, juga melakukan alih skill. Jadi teknologi dan alih skill ke tenaga kerja Indonesia, termasuk misalkan dengan membangun balai-balai pelatihan, atau kalau perlu merekrut orang-orang calon pekerja Indonesia tersebut untuk dilatih di Tiongkok. Dan Tiongkok mau. Itu makanya yang saya katakan, Tiongkok ini mumpung terbuka untuk berbagi teknologi, manfaatkan. Nah, nature dari bangsa pemenang adalah, ya adik-adik ini sekalian catat, nature dari bangsa pemenang adalah harus reseptif semaksimal mungkin mempelajari keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut ya, dalam hal ini adik-adik, lalu kemudian mengunggulinya gitu. Itu kan semua yang dilakukan oleh Eropa, lalu kemudian Jepang, dan sekarang Tiongkok, menyerap semua ilmu mereka lalu kemudian mengunggulinya. Nah, sekarang kita dalam tahap menyerap dan mempersiapkan diri melakukan kita menjadi resipien dari ahli teknologi dan ahli skill tersebut ya. Jadi dari contoh yang sudah berlangsung satu aja, mulai tahun ini trennya 2009 ya, ketika satu perusahaan yang dipimpin konsorsium ya, perusahaan dipimpin Tsingshan, yang mungkin adik-adik kan mengenalnya kalau di wilayah timur Tiongkok, proyek yang di Sulawesi, Morowali dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Jadi yang asalnya kita mengekspor nikel awalnya kan, yang dengan value-nya yang hanya ratus juta dolar gitu. Nah, kemudian dikonversi, hilirisasi untuk membangun akhirnya hot rolled coil, jadi plat baja dan baja yang diproses panas melalui proses panas ya. Nah, sehingga kita bisa memproduksi, diawali dengan 1 juta ton, 2 juta ton, lalu kemudian sekarang udah lebih dari 4 juta ton saya kira. Sehingga kemudian value-nya dalam setahun itu diperkirakan kita sudah bisa 8 miliar dolar gitu. 8 miliar dolar itu sama dengan berapa ya? 5% dari ekspor Indonesia. Itu sangat
Dan untuk satu item aja kita langsung melompat dari sisi value ya, dan dari sisi capacity teknologi. Itu baru satu contoh real gitu ya di lapangan. Nah, adik-adik sekalian, coba fokus ke situ semua. Apalagi yang kita bisa sumbangsikan dan kita serap sebagai ilmu maupun kemudian Anda sendiri terlibat di dalam praktek kerjasama tersebut ke depan ya. Ingat bahwa kita adalah negara tropikal, punya sumber daya alam, dan punya kekhususan misalkan dalam hal jenis-jenis tumbuhan yang bisa kita budidayakan. Macam-macam tropical fruit, vegetables dan sebagainya. Lalu kemudian ditingkatkan produktivitasnya, belajar dari Tiongkok, lalu kemudian diproses menjadi makanan olahan, minuman olahan dan sebagainya. Nah, itu juga contoh yang lain mungkin kita bisa explore, kita bisa kembangkan, bukan explore lagi ya. Saya kira itu teman-teman ocehan saya. Intinya tetap adalah bahwa kita melompat ke depan dan itu di tangan Anda sekalian. Selagi kita berada di Tiongkok, manfaatkanlah Tiongkok untuk kemajuan kita, melompat sejajar dengan mereka ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny untuk sambutannya. Jadi yang saya dapat ambil di sini dan teman-teman dapat ambil semua, jangan lupa untuk kembali ke tanah air setelah belajar dari Tiongkok gitu ya Pak ya. Jangan lupa jadi juara. Oke, terima kasih banyak Pak Denny. Dan selanjutnya di sini juga hadir Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Hong Kong. Untuk Bu Elvani, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam teman-teman sekalian. Yang terhormat kami menyapa Bapak Dikarisar, Ibu, Bapak Johari, yang terhormat Bapak Konjen, Dunia, dan teman-teman tua dan pengurus PPI yang saya banggakan. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kami ucapkan terima kasih atas undangan kepada kami untuk bergabung dengan teman-teman sekalian